Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti stang piston untuk motor Honda Beat FI. Mau Honda Beat Karbu, mau FI, mau ESP itu bisa sama aja, tutorialnya seperti ini. Nah, kita gunakan tracker bearing dulu ya untuk melepaskan bagian bearing sebelah kanan yang ada tampungan oli ataupun plat sengnya, supaya plat sengnya tidak rusak. Kita gunakan alat ini ya teman-teman, karena alat ini tidak dibuat oleh pabrikan kunci, ini hanya dibuat oleh aduh, habisan ngopi nyuruh putih sekedik. Jadi ini tracker tidak dibuat oleh pabrikan, hanya dibuat oleh orang pintar ya. Nah, kemudian saya lakukan proses pengepresan ya teman-teman, supaya lebih cepat dan efektif. Meskipun tidak dipres, pakai tracker nomor 9 juga bisa, karena udah saya buat itu ulir ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat saya tutorialkan seperti ini aja dulu ya. Nah, langsung kita press. Jangan lupa dikasih mur ya, karena ini untuk murnya mur kecil, mur 14, takutnya jebleh untuk ulirnya ya. Nah, kita lepas murnya mudah sekali ya. Nah, mantap. Dan bearing pun sama gigi pompa oli ini sudah terlepas bersamaan ya teman-teman. Jadinya mantap banget tuh. Lihat, plat sengnya masih utuh ya, seperti dari pabrikan 1000% Honda genuine part. Nah, oke, untuk yang satunya kita gunakan tracker biasa seperti ini ya. Nah, yang satunya kan mudah, jadi nggak bakalan merusak apapun. Oke, ini udah terlepas dua-dua bearingnya, tinggal kita lepas bagian stang pistonnya ya teman-teman. Saya mau ngopi dulu, seruput. Kopi kapal api nikmatnya luar biasa. Oke teman-teman, kita lanjut karena udah ngopi, jadi bicara saya tidak balelol lagi ya. Nah, kita press seperti ini. Jangan lupa di bagian badulnya kita kasih ganjal plat kurang lebih 4 milian ya, supaya tidak mencong. Kemudian gunakan penekan, mau pakai noken as bekas, mau pakai pen seperti ini, boleh-boleh saja lah. Yang penting untuk bantalan menekan pen ataupun big end stang pistonnya ya. Nah, udah terlepas ya teman-teman, tuh udah terlepas, tinggal kita lepas bagian stang pistonnya. Harus diperhatikan nih, lihat diperhatikan nih. Nah, tuh kena ya bekas bearing tuh ya, udah buludruk big end-nya. Nah, perhatikan ini titik ataupun lubang olinya harus menghadap ke depan seperti ini ya, jangan sampai dibolak-balik. Kalau misalkan terbalik nanti oli itu tidak menyembur ke bagian piston, jadi piston cepet gancet, mancet ya. Jadi harus benar cara penyimpanan lubang olinya. Kemudian tinggal kita lepas lagi yang satunya lagi. Nah, untuk di sini jangan sampai merusak platnya lagi ya. Jangan. Kita gunakan as yang kecil. Nah, kita bisa gunakan dari bekas pen piston, kemudian dari big end stang piston, mau motor apa saja boleh. Nah, makanya jangan dikerongsokin dulu, kita manfaatkan karena bisa jadi alat ya teman-teman, seperti itu. Nah, langsung kita proses pengepresan seperti ini sampai benar-benar lepas nih big end-nya nih. Nah, udah lepas nih, sedikit lagi tuh. Kan mudah ya kalau pakai dongkrak, karena otot ini otot oli bukan otot urat ya. Nah, kan udah terlepas tuh. Si bagian sengnya masih utuh 1000% ya teman-teman, tidak ada cacat ataupun rusak sedikit pun. Nah, kemudian jangan lupa dibersihkan di bagian belakang platnya itu ya, karena banyak kotoran. Gunakan cleaner ataupun bensin, semprot-semprot sampai bersih. Kemudian gunakan kualitas ataupun stang piston yang bagus ya, mau yang original mantap, mau yang TDR mantap, mau yang racing mantap, mau NPP juga mantap. Nah, jadi perhatikan di sini jangan sampai terbalik juga posisinya ya. Jadi si lubang itu harus berhadapan dengan seng ya, jangan sampai dibulak-balik karena nggak bakalan benar teman-teman nantinya. Nah, jadi posisinya seperti ini. Yang polos dulu ya, kita pasang yang polos. Nah, yang ke bagian puli ya, ataupun ke rumah roller nih. Perhatikan titiknya harus menghadap ke depan, kita kasih pelumasan oli, kemudian kita pukul pakai palu martil ya, jangan langsung dipres dulu supaya tidak miring. Nah, ketika dua pukulan seperti ini, kemudian kita gunakan stang pistonnya ya. Nah, kita cek dulu apakah terjadi miring ataupun tidak. Nah, lihat kiri kanan, nah, masih ada miring sedikit ya. Kalau misalkan miring seperti ini kemudian dipres, itu sangat berbahaya sekali teman-teman, beresiko sekali nantinya kegerus si bandulnya ya. Jadi harus sampai lurus seperti ini, kiri kanannya harus oke. Meskipun tidak dipres, langsung ditekan-tekan pakai palu ini, palu martil ya, sampai ke bawah itu boleh-boleh saja ya teman-teman, tidak ada masalah. Karena tidak akan membuat salah satu rusak. Lihat aja mana yang rusaknya, apa tidak ada yang rusak. Karena saya pukul menggunakan bantalan juga tuh ya. Karena bahan big end ini baja banget ya, jadi sangat kuat sekali. Nah, ini udah masuk sempurna. Lihat teman-teman, udah masuk sempurna, titiknya udah pas. Kemudian tinggal kita pasang yang satunya lagi. Nah, harus diperhatikan lagi nih teman-teman. Gak boleh asal dipasang aja ini untuk tutupnya ini. Nah, yang satunya ini kalau misalkan diginiin percuma saja, nanti kentop ya. Nanti mendam si sengnya. Karena dia si sengnya itu ngangkat.
Nah, jadi kita harus kasih alas ganjal ya seperti ini nih. Bekas kampas kopling Jupiter boleh tuh ya. Nah, seperti ini kasih landasan ya teman-teman supaya tidak menekan langsung sengnya. Kalau tanpa landasan langsung dipukul seperti ini ataupun dipres nanti sengnya rusak teman-teman. Jadi kita harus memikirkan sampai ke situ, jangan sampai membuat rusak ya. Karena ini sangat beresiko dan berbahaya sekali. Nah, luruskan seperti ini secukupnya saja ya, sesuai piling. Kemudian tinggal kita pukul menggunakan palu tembaga. Nah, harus sampai masuk sedikit ya. Nah, sambil kita cek kiri kanannya. Nah, ini udah lurus. Kalau udah lurus seperti ini, jangan diteruskan dipukul. Kalau diteruskan dipukul boleh-boleh saja. Namun supaya lebih mudah dan cepat, nggak cangkel tangan ya, langsung saja kita press. Karena kan udah lurus ya teman-teman. Karena udah kita lihat dari stang piston bahwasanya pinggir-pinggirnya itu sudah rata, tidak ada ngangkat sedikit pun. Nah, lihat teman-teman, kalau di press seperti ini udah lurus, mantap nih. Lihat ya tuh, saat proses pengepresannya dia langsung lurus tuh. Sambil kita lihat juga, jangan dipaksakan ya, kiri kanan lihat. Nah, setelah hampir dekat seperti ini jangan sampai kebablasan ya, harus ada space ataupun clearance. Ya, jangan sampai seret banget, harus ada clearance kiri kanannya nih. Nah, oke, ini udah masuk ya teman-teman. Sekarang tinggal kita proses pembersihan. Nah, udah dibersihkan ya. Ini udah bersih sempurna tuh. Stang piston sudah lancar seperti ini. Jangan lupa kita kasih pelumasan, kita kasih oli, jangan teh kotok. Teh kotok bau, cepet garing juga ya. Meskipun kayak stemplate bentuknya, ada pelumasan. Nah, oke, kemudian tinggal kita dial. Nah, setelah kita dial, cek nih. Tuh, goyangannya besar sekali ini teman-teman ya. Duh, goyang dombret ini teman-teman. Ya, jadi kita dial. Nah, kita gunakan palu tembaga, kita pukul ya dari sini. Jadi yang kita pukul itu jarum yang berlawanan arah jarum jam. Jadi jarum yang terkecil, maka disitulah titik pemukulannya ya teman-teman tuh. Sekarang dipukul 3 kali gedor itu udah kecil banget goyangannya ya. Makanya dari itu kita harus menggedor-gedor lagi. Kalau pakai palu tembaga ini tidak bakalan membuat cacat teman-teman. Yang penting benar cara mukulnya ya. Jangan pakai palu besi teman-teman, karena kalau pakai palu besi yang kalah itu kruk asnya. Sedangkan untuk pemukulan seperti ini yang kalah itu palu tembaganya, dan harganya lumayan untuk palunya itu sendiri ya. Nah, teman-teman bisa kita lihat sendiri ini, tapi belum, masih 0,02 ya teman-teman tuh. Goyangannya masih ada, makanya dari situ terus kita ketuk-ketuk dikit-dikit, kita dial ya. Jangan satu arah saja ya, harus dibolak-balik seperti ini teman-teman nih. Nah, dibolak-balik. Nah, yang ini masih besar tuh ya teman-teman, masih besar, jadi kita ketuk lagi nih, kita cari sampai semaksimal mungkin, kalau bisa sampai 0 ya, tanpa ada goyangan sedikit pun. Nah, kita ketuk-ketuk aja seperti ini di sini. Nah, tuh kalau kebablasan itu terlalu bablas, jadinya goyangannya jadi besar lagi. Jadi harus pelan-pelan aja. Kalau udah sedikit segini mah pelan-pelan saja, pelan tapi pasti teman-teman tuh, sedikit lagi ya. Nah, di sini kita diuji kesabarannya. Nah, kalau di sini ini udah rada mendingan ya tuh, 0,01. Kalau di bagian dudukan bearingnya tuh mantap ya. Nah, setelah saya melakukan proses dial lagi nih, udah beberapa pukulan, sekarang udah oke. Sekarang goyangannya nyaris sempurna teman-teman tuh, sempurna ya. Dikit banget, tidak ada goyangan-goyangan yang terlalu goyang dombret teman-teman. Nah, yang ininya lihat ujungnya juga harus sekecil ini ya, kecil banget nih, kecil. Jangan sampai ada kotoran, kalau itu ada kotorannya ya, karat tuh. Karat juga bisa menyebabkan goyangan tuh. Nah, lihat tuh teman-teman, mantap sekali ya. Nah, setelah ini nanti kita pasang bearing. Pasang bearingnya mudah. Dan kalau udah pasang bearing, kita cek lagi, daya lagi. Seperti itulah tutorialnya.